Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya ingin mencoba membuat tutorial bagaimana cara membatalkan transfer di aplikasi Siap BOP. Oke, jadi yang saya jelaskan ini khusus BOP karena memang yang memerlukan pembatalan transfer sampai pihak Sudin adalah BOP. Oke, sebelumnya adalah yang perlu dipersiapkan, sekolah harus tahu dulu nih transaksi mana, nomor mohon berapa yang akan dibatalkan. Harus kawan-kawan ingat bahwa tutorial ini hanya berlaku untuk pembatalan transfer khusus bagi yang pengeluaran pajaknya belum disetorkan. Karena untuk pajak yang sudah disetorkan, mekanismenya akan sedikit berbeda dengan yang akan saya tunjukkan di sini. Oke, baik, langsung. Di sini saya coba sudah memiliki nomor mohon yang akan dibatalkan. Pertama-tama adalah identifikasi dulu, kita masuk ke input BOP. Saya sudah memiliki nomor mohon yang akan saya batalkan. Oke, saya ingin membatalkan nomor mohon 117. Oke, ini dia. Dan 118. Sebelumnya kita cetak dulu bukti transfernya. Oke, ini saya sudah cetak duluan. Angkanya sekian, 13,36500. Yang satu lagi, yang 119 adalah seperti ini. Oke, jadi pastikan dulu totalnya berapa. Lalu kita lihat di mutasi 12 transaksi. Apakah rekanan sudah mengembalikan uang sejumlah yang mereka terima sebelumnya, ya. Oke, di sini ada uang masuk senilai 14.724. Oke, kalau di tambahkan 13 ini dengan nilai 1,6 ini, nilainya akan klop dengan 14.724 ini, ya. Bila sama, berarti tidak ada masalah. Oke, berarti kita bisa langsung melanjutkan proses pembatalan transfer. Jadi proses pembatalan transfer ini kita ajukan setelah uang sudah dimasukkan atau uang sudah dikembalikan dari pihak ketiga ke rekening sekolah. Nominalnya pun pas, tidak kurang, tidak lebih dari yang mereka terima. Acuannya dari mana? Adalah dari sini, bukti transfer nilainya. Oke. Sekarang kita lihat, yang pertama harus dilakukan adalah dari akun bendahara, silakan diklik BKU BOP, cari menu pembatalan transfer. Oke, ini dia, kita klik. Oke, tadi saya sudah mencatat, saya ingin membatalkan 2 transaksi. Yang pertama adalah 117 ini, yang kedua ada 119. Jadi kita bisa mengklik atau bisa dilakukan berbagai lebih dari 1 transaksi ya pembatalannya sekaligus. Tapi kalau hanya 1 atau 2 ya silakan, nggak apa-apa. Kalau mau 1-1 gitu ya. Jadi kalau takut salah, kalau dilakukan sekali dalam sekali pembatalan, kita melakukan pembatalan banyak tapi kita ragu-ragu, atau silakan aja 1-1 juga nggak apa-apa. Oke, kita sudah yakin nomornya jangan sampai salah, 117 dan 119. Oke, setelah itu klik ajukan, jangan batalkan. Kebanyakan kawan-kawan ini masih salah karena dianggapnya ini adalah pembatalan transfer, dikliknya batalkan. Bukan, karena ini adalah pengajuan pembatalan transfer, jadi diajukan.
pembatalan SPJ berhasil diajukan. Oke, berarti ini nggak masalah. Tapi ketika di sini tertulis SPJ ini memiliki pajak, ya silahkan hapus dulu pajak pengeluaran dari SPJ tadi, gitu ya, karena prosesnya tidak akan bisa lanjut, gitu. Nah, kenapa tadi saya bilang transaksi tutorial ini hanya bisa dilakukan untuk pajak yang bisa disetorkan, yang pajak yang belum disetorkan, karena pajak yang sudah disetorkan tidak bisa dihapus, gitu ya. Jadi kita tidak bisa membatalkan SPJ-nya. Nah, karena ini SPJ-nya memiliki pajak yang belum disetorkan, ya pajak pengeluarannya tinggal kita hapus saja, gampang. Lalu kita balik lagi ke sini, gitu. Kita klik OK. Setelah ini apa yang dilakukan? Silahkan masuk ke akun kepala sekolah. Oke, di KUWOP masuk ke pembatalan status transfer. Klik. Jika muncul, pilih triwulannya, jenis transaksinya, SPJ akan muncul. Oke. Nah, pada tahap ini, sebelum kita menyetujui, klik setuju ini, pastikan dulu belanjaannya ini benar-benar akan dibatalkan. Karena ketika sudah disetujui, ini akan hilang dan tidak ada pembatalan. Tidak ada pembatalan pengajuan, gitu ya. Ketika ini disetujui, otomatis nomor mohon ini akan hilang di sini dan akan masuk ke akun Sudin untuk disetujui. Oke. Dasar Sudin untuk menyetujui pengusulan pembatalan transfer adalah yang pertama, surat usulan dari sekolah. Surat usulan dari sekolah itu mencangkup ada nomor mohonnya, ya, nilai keluar berapa, nilai pajak, nilai neto berapa, gitu ya. Lalu disertai bukti pengembalian dari rekanan ke dalam rekening sekolah dengan nominal yang klop dengan surat usulan tersebut, ya. Oke, setujui, otomatis akan hilang di sini, ya. Akan ada di menu pembatalan Sudin. Oke, sebentar saya batalkan dulu. Sebentar, ya, 2. Oke, sudah berhasil disetujui oleh Sudin. Sekarang kita lihat di akun bendahara, input PKU. Kita lihat status dari nomor mohon tadi 117 dan 119. Ketika sudah disetujui oleh Sudin, nomor mohon tersebut akan bergeser ke paling bawah. Nah, ya akan ke barisan bawah, memang tidak paling bawah, tapi dia akan bergeser ke barisan bawah, ya. Dia akan seperti ini. Oke. 117 tadi. Nah, ini dia. Dia akan muncul tanda silang. Tanda silang ini menandakan bahwa transaksi ini batal transfer atau gagal transfer, gitu ya. Oke, kita ingin, maksud dari kita membatalkan transfer ini kan kita ingin menghapus transaksi ini atau mengedit atau mentransfer ulang, gitu kan ya. Nah, pada proses ini kita masih belum bisa nih untuk mengedit-edit, ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Sebelumnya kita pada saat
ingin transfer, pasti kan ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Seperti pertama, input SPJ-nya. Saya bilang itu adalah langkah A. Langkah B-nya adalah input penerimaan pajak bila ada. C-nya adalah pengajuan pembayaran. D-nya adalah persetujuan dari kepala sekolah. Ya. Nah, ketika transaksi ini bisa diedit atau bisa dihapus, hanya bisa dilakukan ketika posisi A. Oke, posisi A. Nah, untuk sampai ke posisi A tersebut, sekolah harus memundurkan atau melakukan langkah mundur dari yang sudah dilakukan pertama kali. Itu ya. Jadi apa yang harus dilakukan pertama kali? Kita harus membatalkan persetujuan pembayaran dulu dari kepala sekolah. Jadi kita masuk ke akun kepala sekolah, persetujuan BKU BOP, pilih SPJ, triwulan 1, dia akan muncul di sini. 117 dan 119. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Batalkan persetujuannya. Oke, kita sudah mundur. D, sekarang kita ke C. C itu apa? Batalkan persetujuan pembayaran atau pengajuan pembayaran dari bendahara. Ini kita masuk menu akun bendahara, BKU BOP, pengajuan pembayaran BKU BOP, klik. Triwulan 1. Oke. Kita pilih tadi nomor 117 dan 119. Ini 119. Batalkan. Oke, C sudah batal. Sekarang kita B. B itu apa? Penerimaan pajak. Ya. Jadi SPJ ini memiliki penerimaan pajak. Penerimaan pajaknya pun harus dihapus. Ya, tapi ketika yang dibatalkan tidak memiliki pajak, berarti transaksinya sudah free lagi, sudah netral lagi, bisa diedit, bisa dihapus. Tapi ketika dia memiliki pajak, ya, contohnya seperti ini, 119, 117, dia masih belum muncul tuh tanda silangnya itu belum muncul. Nah, berarti dia memiliki pajak. Nah, pajaknya itu kita hapus dulu. Ini untuk 118 ya. Kita hapus dulu terima pajaknya. Oke. Untuk 119 kita hapus dulu pajaknya juga. Oke, bisa dilihat di sini 117 dan 119 sudah ada tanda silang dan editnya. Silakan. Mau diedit ulang, misalnya komponennya ada yang salah, mau diganti, atau nominal satu komponen ada yang terlalu tinggi, mungkin lebih bagus, silakan dikurangi, silakan aja. Nanti tinggal lakukan seperti transfer ulang, ya, transfer seperti awal gitu maksudnya. Atau mau dihapus sekalian, silakan. Tinggal klik silang. Gitu, kalau mau dihapus. Ya, jadi memang tanda merah ini akan selalu ada. Ini menandakan kalau ini adalah transaksinya pernah ditransfer atau batal transfer. Gagal transfer itu seperti ini. Kadang-kadang kawan-kawan ada yang panik, Pak, ini menghilangkan tanda merahnya seperti apa? Ditransfer ulang pun dia akan hilang. Dia akan nanti berubah menjadi checklist hijau, ada tanda printer di sini. Gitu. Jadi ini hanya penanda aja, nggak apa-apa. Kalau ini memang sudah dibatalkan transaksinya.
Seperti itu. Nah, dalam posisi ini sudah posisi netral, tidak di posisi A. Silakan mau diedit, silakan mau dihapus. Seperti itu. Oke, jadi cukup sekian tutorial cara melakukan pembatalan transfer transaksi yang pajaknya belum disetorkan. Itu ya. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan hubungi kami helpdesk yang ada di Sudin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.